Batu. Perkenalkan, kami dari kelompok 22 dengan alat peraga berjudul Modul Kesebangunan dan Kekongruenan. Saya Ariana Iksanti, NIM A41019002. Saya Anggita Putri, NIM A41019058. Saya Febriani, NIM A41019080. Saya Tiara Nurinias dengan NIM A41019059. Saya Puana Gari Damai dengan NIM A410190078. Berikut ini adalah penjelasan mengenai modul kesebangunan dan kekongruenan dari kelompok kami. Kegunaan alat peraga. Modul kesebangunan dan kekongruenan ini digunakan untuk mempelajari materi kesebangunan dan kekongruenan pada kelas 9 SMP. Kompetensi dasar 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Selanjutnya, kita akan membuktikan kesebangunan dari bangun trapesium. Pertama, letakkan bangun datar tersebut pada kolom yang sudah disediakan. Tuliskan nama tiap sudut bangun datar dengan menggunakan abjad huruf kapital dan beri ukuran pada setiap sisi dan sudut bangun tersebut. Bedakan antara bangun 1 dan bangun 2. Selanjutnya, kita akan mencoba membuktikan sifat kesebangunan dari bangun trapesium. Nomor 1, apakah bangun datar tersebut sebangun? Jelaskan. Ya, bangun datar trapesium tersebut bersifat sebangun karena memiliki bentuk yang sama dengan sudut yang sama besar tetapi dengan ukuran yang berbeda. Nomor 2, tuliskan sisi-sisi yang bersesuaian antar bangun datar 1 dengan bangun datar 2. Sisi yang bersesuaian yaitu sisi pada AD bersesuaian dengan sisi EH. Sisi pada AB bersesuaian pada sisi EF. Sisi pada BC bersesuaian dengan sisi FG. Sisi pada CD bersesuaian dengan sisi GH. Nomor 3, tuliskan sudut-sudut yang bersesuaian antar bangun datar 1 dengan bangun datar 2. Sudut yang bersesuaian yaitu yang pertama sudut A bersesuaian dengan sudut E, yang kedua sudut B bersesuaian dengan sudut F, sudut C bersesuaian dengan sudut G, dan yang terakhir sudut D bersesuaian dengan sudut H. Nomor 4, bandingkan panjang sisi yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut. Untuk bangun pertama, panjang AD sama dengan 6 cm, panjang AB sama dengan 8 cm, panjang BC sama dengan 7 cm, dan panjang CD sama dengan 6 cm. Untuk bangun kedua, bangun yang lebih kecil, panjang EH sama dengan 3 cm, panjang EF sama dengan 4 cm, panjang FG sama dengan 3,5 cm, sedangkan panjang GH sama dengan 3 cm. Lalu kita bandingkan panjang dari kedua bangun tersebut. Diperoleh AD banding EH sama dengan 2:1, AB banding EF sama dengan 2:1, BC banding FG sama dengan 2:1, CD banding GH sama dengan 2:1. Jadi, panjang sisi kedua bangun tersebut bersesuaian dan memiliki panjang yang sama panjangnya. Nomor 5, tentukan besar sudut yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut. Sudut yang bersesuaian. Yang pertama, sudut A bersesuaian dengan sudut E sebesar 90 derajat. Yang kedua, sudut B bersesuaian dengan sudut F sebesar 67 derajat. Yang ketiga, sudut C bersesuaian dengan sudut G sebesar 113 derajat. Yang keempat, sudut D bersesuaian dengan sudut H sebesar 90 derajat. Nomor 6. Simpulkan apa saja syarat dua bangun dikatakan sebangun. Syarat dua bangun dikatakan sebangun, yang pertama yaitu memiliki bentuk yang sama, yang kedua memiliki ukuran sisi yang sebanding, dan yang ketiga memiliki ukuran sudut yang sama besar. Karena kedua bangun tersebut
memiliki ketiga syarat tersebut, jadi dua bangun tersebut terbukti bersifat sebangun. Letakkan bangun datar pada kolom berikut dan tuliskan nama tiap sudut bangun datar dengan menggunakan abjad huruf kapital. Bedakan antara bangun 1 dan bangun 2. Kemudian kita beri nama bangun 1 dengan ABCD dan bangun 2 dengan EFGH. Kemudian untuk menentukan panjang tiap sisi dan sudut dapat kita ukur dengan menggunakan penggaris dan busur yang telah disediakan. 1. Apakah bangun datar tersebut kongruen? Jelaskan. Ya, bangun datar tersebut bersifat kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dapat dilihat pada kolom, terlihat bahwa bangun 1 dan bangun 2 memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Dua, tuliskan sisi-sisi yang bersesuaian antar bangun datar 1 dengan bangun datar 2. Sisi-sisi yang bersesuaian adalah AD kongruen dengan EH dengan panjang 5 cm, AB kongruen dengan EF dengan panjang 7 cm, BC kongruen dengan FG dengan panjang 5,5 cm, dan CD kongruen dengan GH dengan panjang 5 cm. Ukuran tersebut didapatkan dari hasil mengukur kedua bangun tersebut dengan penggaris dan busur. 3. Tuliskan sudut-sudut yang bersesuaian antar bangun datar 1 dengan bangun datar 2. Sudut-sudut yang bersesuaian adalah sudut A kongruen dengan sudut E sebesar 90 derajat. Sudut B kongruen dengan sudut F sebesar 67 derajat. Sudut C kongruen dengan sudut G sebesar 113 derajat. Sudut D kongruen dengan sudut H sebesar 90 derajat. Besaran sudut tersebut didapatkan dengan mengukur masing-masing bangun dengan busur. Simpulkan apa saja syarat dua bangun dikatakan kongruen. Syarat dua bangun dikatakan kongruen adalah: yang pertama, memiliki bentuk yang sama. Yang kedua, memiliki ukuran sisi yang sama panjang. Dan yang ketiga, memiliki ukuran sudut yang sama besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dua bangun pada kolom bersifat kongruen karena terbukti memenuhi syarat-syarat dua bangun dikatakan kongruen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada kurangnya datangnya dari kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.